Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membicarakan tentang aplikasi untuk menulis dan membuat dokumen sesuatu. Nah, apa itu dokumen? Jadi, file yang digunakan untuk menulis laporan tugas, skripsi, dan hal dokumen atau legal lainnya. Nah, kalau di komputer teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word yang tutorialnya juga ada di channel ini. Namun sekarang saya akan jelaskan aplikasi untuk HP di mana teman-teman bisa bikin dokumen hmm, di HP. Nah, jadi teman-teman yang pertama bisa download dulu di Play Store dengan nama WPS Office. Saya sudah punya, tapi akan saya tunjukkan nyarinya di Play Store. Jadi pertama-tama masuk ke Play Store, langsung cepet-cepet cari namanya WPS Office. Nah, terus kemudian di sana ada tulisannya WPS Office itu di-download. Kalau belum di-download bisa diklik, kalau belum diupdate juga bisa diupdate terserah. Nah, setelah itu akan terinstalkan ya WPS Office-nya. Nah, teman-teman silakan masuk. Ini saya akan tunjukkan kalau biasanya baru membuka. Nah, ini tampilan yang akan kalian temui. Nah, dari sini bagaimana untuk membuat dokumen baru? Pertama-tama bisa diklik tombol yang merah plus ini. Itu adalah teman-teman ketika teman-teman ingin bikin dokumen baru. Nah, di sana akan banyak pilihannya. Ada dokumen yaitu tulisan buat kayak laporan, skripsi, tugas, dan sebagainya. Kalau PPT itu adalah PowerPoint, maksudnya apa? Ketika teman-teman eh, buat presentasi sesuatu kan ada alat pembantunya yaitu PowerPoint untuk menjelaskan poin-poinnya. Terus XLS itu merupakan Excel ya. Kalau teman-teman tidak tahu Excel, jadi bisa buat bikin laporan, tapi ini lebih spesifik untuk tabel. Dan masih banyak lagi, ada PDF juga. PDF itu lebih ke dokumen, tapi tidak diedit, teman-teman, tidak bisa diedit. Ya, saya belum pernah pakai yang PDF ini, mungkin eh, suatu hari nanti. Jadi biasanya saya lebih menggunakan dokumen terlebih dahulu, baru kalau saya ingin mengubah itu ke PDF, ke dokumen yang tidak bisa diedit siapapun. Nah, itu baru saya lakukan seperti itu ketika menyimpannya. Nanti akan saya beritahu. Pertama-tama kita fokus ke membuat dokumennya terlebih dahulu karena ini yang akan kita jadikan tutorial. Kemudian banyak pilihan nih. Teman-teman pilih yang kosong saja, yang baru. Kalau ini soalnya template atau kayak sebuah patokan, jadi yang sudah otomatis ada, teman-teman bisa pakai kayak contohnya undangan kayak gini, ada template-nya ya, atau juga CV. Teman-teman di sini ada resume atau bahasanya Indonesianya adalah CV. Kalau teman-teman ingin daftar kerja juga bisa. Tapi kalau teman-teman fokusnya untuk mengerjakan tugas atau skripsi dan yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan undangan atau CV, teman-teman langsung klik kosong. Ya, nah kemudian akan muncul polos seperti ini ya, gambar polos seperti ini. Nah, itu silakan teman-teman isi terserah ya. Oke, nah mungkin untuk tutorial sedikit nih, teman-teman, ketika ngetik itu bisa ditekan ini sama seperti ketika kita bikin pesan di WhatsApp atau gimana, itu tugasnya untuk naruh ke bawah ya teman-teman ya. Nah, kita isi terserah terlebih dahulu deh sambil nyoba-nyoba teman-teman. Nah, nama misalnya Naruto Saifuddin ya. Oke, terus nomor absen di sekolahnya apa, terus kemudian kelasnya berapa. Nah, teman-teman tahu kan kalau bisa dikebawahkan dengan tombol yang ini ya. Nah, ada lagi yang ingin saya ajarkan juga yaitu mengcopy paste. Jadi semua teks bisa sih di copy paste, tapi hanya mungkin eh, trivia saja atau pengetahuan kecil saja teman-teman. Teman-teman bisa sorot itu dengan ditekan lama. Memang rada susah untuk untuk di WPS Office. Jadi kalau susah mungkin bisa diklik pertama saja, belum jangan ditekan terus. Nah kemudian
Sebentar, saya akan kembalikan lagi. Jadi di bagian bundar ini teman-teman diklik kalau sudah muncul gambarnya itu. Jadi diklik satu kali, kalau enggak mungkin 2 kali nanti muncul, kalau enggak 1 kali saja itu diklik. Nanti akan ada pilihan adalah pilih. Pilih itu hanya untuk satu kata, sedangkan pilih semua itu semua dokumen, seluruh dokumen itu keambil, ya. Oke, kalau teman-teman ngerti komputer, biasanya Ctrl A itu pilih semua, sedangkan pilih itu cuma klik 2 kali dalam teksnya, ya. Terus kemudian teman-teman bisa, kalau sudah menyorot sesuatu, contohnya teks, itu bisa teman-teman simpan salin, sama seperti teman-teman pakai WhatsApp atau pakai Instagram dan sebagainya ketika teman-teman ngetik ya. Nah, di sana ada tulisan potong, salin, tempel, dan sebagainya. Pertama, salin seperti biasa ya, copy. Itu untuk menyalin, mengcopy atau meniru apa teks yang sudah disorot itu tadi, sehingga keluar lagi. Contohnya ini semua yang saya akan copy deh. Atau mungkin saya potong, coba dilihat. Oh enggak, saya potong teman-teman ya. Itu tadi saya klik potong. Nah, kalau potong itu apa? Potong itu sama seperti copy, tapi bedanya ketika kita memotongnya itu hilang dulu. Biasanya seringnya itu dipakai untuk memindahkan teks, tapi itu juga bisa digunakan untuk mengcopy juga. Hanya saja ketika awal-awalnya pasti terhapus daripada kalau di-copy teksnya itu tidak terhapus. Oke. Dan teman-teman bisa diulangi bolak-balik ya, meskipun itu tadi dari menombol potong. Nah, sudah boleh bisa dibolak-balik. Nah, menempelkannya yang barusan ditiru, di-copy, disalin itu tadi gimana? Atau dipotong. Nah, itu bisa ditombol tempel ya. Di sini bisa kelihatan. Nah, pas keluar pilihan ketika di tombol biru-birunya itu ada pilih semua dan tempel. Atau mungkin di bagian tadi ya. Ini sebentar ya. Tidak. Harusnya ada tadi. Nah, itu tadi kan ada pilihan. Itu di sana ada tulisan tempel, bisa diklik untuk menempelkan filenya. Nah, itu tadi ya, ada tulisan tempel. Terus kemudian lakukan. Nah, sekarang misalnya sudah nih, sudah selesai diisi sesuatu dokumennya. Sekarang kita bisa simpan. Bagaimana caranya menyimpan? Teman-teman fokus di sini, yaitu gambar kotak yang ada kotak kecilnya. Akan saya tunjukkan yang ini ya. Dekatnya tombol selesai atau finish atau done mungkin dalam bahasa Inggris. Nah, itu bisa diklik. Itu nanti akan menyimpan dokumen teman-teman. Hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Sebentar ya. Nunggu videonya sampai habis dulu. Nah, nanti akan dikasih pilihan. Teman-teman mau nyimpan yang di mana? Di lokasi kapasitas telepon teman-teman, atau mungkin kapasitas kartu SD card atau eh, memorinya teman-teman. Nah, kalau dokumen saya itu di folder spesifik WPS-nya teman-teman ya. Itu tidak pasti. Kadang bisa di telepon, kadang bisa di kartu SD. Jadi kalau teman-teman tahu lokasi folder WPS Office-nya di mana, lokasi tempat gimana biasanya WPS Office nyimpan, teman-teman bisa nombol dokumen saya, tapi kalau tidak, jangan pakai ini dulu. Nanti tidak tahu filenya di mana. Mending teman-teman pilih lokasinya sendiri. Nah, terus apa ini kalau WPS Cloud atau tambah penyimpanan awan? Nah, ini untuk menyimpan file secara internet, teman-teman. Saya belum pernah pakai ini, tapi mungkin saja ini adalah fitur premium atau fitur yang harus berbayar. Jadi kayaknya tidak bisa pakai ini, tapi jangan khawatir. Masih ada jasa cloud lain seperti Google Drive dan sebagainya yang gratis teman-teman ya, di tempat file penyimpanan gitu. Mungkin teman-teman tahu Mediafire kalau enggak, atau mungkin Mega dan sebagainya. Kalau enggak, ada masalah.
kita akan belajar seperti itu di lain kali. Untuk sementara ini kita fokus ke WPS Office dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ketika menyimpan dan menyimpannya di telepon contohnya, nah disuruh milih foldernya. Nah, teman-teman cari enaknya ditaruh di tempat mana. Nah, masalahnya kalau teman-teman, aduh sayangnya enggak suka nih naruh di folder ini, mau bikin folder lagi. Nah, untungnya kalau di WPS Office bisa, teman-teman. Gimana caranya? Ada tombol kucil sendiri di sini yang kotak gitu. Itu ada plusnya di dalam kotaknya. Nah, itu membuat folder baru, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak harus buka penyimpanan file. Teman-teman bisa langsung melakukan hal tersebut dengan klik plusnya ini ya. Oke, mungkin kita coba lihat videonya saya buat. Ini dia. Nah, setelah mengklik nanti akan ditanyakan nama folder barunya apa. Di sini kan kalau secara default atau secara dasar tulisannya pasti tertulis folder baru. Teman-teman bisa hapus nama tersebut menjadi hal lain. Contohnya misalnya apa gitu. Di sini saya tulis tugas ya. Itu bisa teman-teman langsung diklik. Nah, sudah jadi kan ya folder baru namanya tugas yang awalnya tidak ada sekarang ada. Itu bisa diklik teman-teman untuk memasukkan eh, file yang teman-teman ingin simpan. Selanjutnya, teman-teman juga bisa mengganti atau merubah nama file yang ingin teman-teman simpan ya. Nah, di sini teman-teman ada biru-biru dan ada tulisan itu yang bisa teman-teman ganti ya. Namanya teman-teman ganti terserah. Misalnya teman-teman ganti mencoba WPS gitu bisa ya. Nah, terus ada yang teman-teman perlu ketahui juga sebelum menyimpan teman-teman juga bisa mengeset atau menentukan ekstensi file apa yang teman-teman ingin simpan. Ekstensi itu apa sih? Ekstensi lebih menjuru ke gimana file ini dibuka, teman-teman ya. Oke, jadi ini file untuk apa? Untuk aplikasi apa? Gitu. Nah, di sini ada banyak doc, eh, docx ya, txt, XML, sama PDF. Saya akan jelaskan. Kalau doc sama docx itu sama saja. Dia bedanya kalau yang doc tanpa X itu dia file dokumen lama sehingga ada mungkin beberapa software atau aplikasi yang tidak bisa buka atau mungkin hasilnya berbeda dari yang ditampilkan dan mungkin beberapa fitur tiba-tiba hilang. Jadi jangan pakai yang doc biasa. Pakai kalau memang benar-benar perlu, misalnya contohnya gurunya atau dosennya ingin filenya pakai DOC ya, doc daripada menggunakan docx ya. Nah, tapi yang paling aman docx ini ya, docx ini. Itu saja yang dipilih kalau ingin membuat dokumen biasa. Sedangkan txt itu lebih kayak ke teks contohnya seperti ini ya teman-teman. Teks notepad gini. Jadi tidak ada format sama sekali. Jadi nanti di tampilan hanya ada teks, tidak ada kayak gambar dan sebagainya gitu. Jadi saya sarankan juga jangan pakai ini kecuali ada alasan tertentu. Terus kemudian yang ini XML itu saya belum pernah sebenarnya pakai XML. Saya juga tidak terlalu paham, tapi ini tidak ada hubungannya dengan dokumen. Mungkin sebenarnya ada, tapi lebih ke aplikasi lain, tidak ada terlalu universal. Jadi sementara ini jangan pakai ini dulu teman-teman ya. Nah, mungkin akan saya jelaskan di part 2 apa itu XML. Terus kemudian yang terakhir itu adalah PDF teman-teman. Nah ini ketika teman-teman menyimpan dokumen menggunakan .pdf ini, setelah itu filenya tidak bisa diedit teman-teman. Nah terus kenapa kok kita harus menyimpan ini? Karena seumpama
guru atau dosen teman-teman atau bos mungkin menginginkan dokumen itu bentuknya PDF, bisa dilakukan seperti itu supaya tidak bisa diedit, atau teman-teman ingin misalnya ngasih contekan atau mungkin ngasih eh, ide buat temannya. Nah, itu bisa di model pakai PDF biar temannya itu enggak bisa ngotak-ngatik file kita atau bagaimana, bisa kan ya. Nah, itu yang bisa dilakukan sementara ini pakai DOCX dulu, terus kemudian disimpan ya. Nah, setelah disimpan, teman-teman ingat-ingat tempat foldernya. Jadi ketika teman-teman mengupload file tersebut, akhirnya teman-teman bisa mengirimnya. Nah, ada kasus lain bagaimana kalau tampilan WPS-nya beda. Nah, saya akan tunjukkan ketika tampilannya WPS-nya beda, tidak seperti itu, maka bentuknya akan seperti ini. Jangan panik dulu, teman-teman bisa kok menggunakan WPS dengan tampilan seperti ini. Yang pertama-tama, cari tombol plus yang kayak tadi. Tidak ada kan ya di pinggir. Nah, ada di pinggir kiri, teman-teman. Ternyata warnanya pun beda. Bundarnya hampir tidak kelihatan, tapi ada lambang plusnya kan ya, bisa diklik. Kemudian nanti akan ditanyakan apakah dokumen, presentasi PPT tadi, spreadsheet atau XLS atau apa tadi ya. Eh, terus kemudian PDF. Nah, teman-teman pilih yang dokumen. Kemudian seperti tadi, teman-teman lihat yang mana template yang teman-teman ingin pakai, tapi kita kalau ingin bikin baru seperti tadi ya, blank. Itu di tombol. Nah, nanti akan loading. Nah, munculnya seperti ini. Beda lagi dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Tapi jangan khawatir, enggak apa-apa. Nah, kita coba-coba nih tulis lagi. Misalnya nama siapa tadi ya, Naruto Saibuddin. Mungkin ya, dari karakter kartun favorit saya, Naruto Saibuddin ya. Ninja dari Jakarta mungkin ya. Nah, itu kemudian nomor absen bisa ditulis atau apa. Ini cuma contoh saja teman-teman ya, terserah tulis terserah ini ya. Nah, kemudian kalau ingin menyimpan, oh ya sama saja untuk ngopi pastenya juga teman-teman, bisa diklik 2 kali atau mungkin gini maksud saya ketika teman-teman ngeklik pertama kali nanti akan ada bundar, ini diklik langsung akan keluar menunya ya teman-teman ya. Eh, sebentar. Tumben nggak ada. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Seumpama nggak bisa ditekan 2 kali, klik 2 kali. Terus di sini pakai bahasa Inggris, jadi pakai copy, artinya salin, cut itu motong. Terus nanti ada paste, paste itu artinya tempel teman-teman ya. Oke, nah di sini ada tulisan paste seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba simpan teman-teman. Gimana? Simpannya di mana? Di sini teman-teman. Di kotak paling enggak paling pojok, tapi di atas hampir pojok kanan yang ini ya, bisa diklik teman-teman. Nah, di sini sama seperti tadi teman-teman bisa pilih tempat di mana teman-teman taruh filenya. Contohnya eh, di telepon ya atau di pad-nya itu. Nah, sekarang teman-teman bisa juga kok bikin folder baru seperti tadi ya, kita namai mungkin tugas. Nah, dia akan bikin folder yang namanya tugas. Teman-teman masukkan. Nah, terus namanya juga bisa diganti teman-teman seperti tadi ya. Oke, ini kita pilih semua biar mudah ganti namanya. Sekarang kita akan tulis namanya tugas WPS. Terus namanya Naruto Saibuddin. Nomor absen 69 atau berapa mungkin ya. Oke, terus kemudian seperti tadi juga ada pilihan DOC, DOCX dan sebagainya, itu langsung disimpan. Simpannya gimana? Bisa tombol save atau simpan. Tergantung settingan bahasa HP teman-teman. Baik, seperti itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya.